saya Juwita Prasasti dengan NIM 192020502050 dari kelas PPIB Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, saya di sini akan memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kesehatan Mental. Dan baiklah, dalam video edukasi UAS saya kali ini saya akan mengambil materi mengenai pedofilia. Selamat menyaksikan. Pedofilia adalah gangguan berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil dan dapat dikatakan demikian jika penderita berusia minimal 16 tahun. Pedofilia adalah sebuah penyakit yang kurang tepat jika didefinisikan sebagai aksi pelecehan anak. Mengapa? Dikarenakan tidak semua pedofil melakukan pelecehan pada anak dan tidak semua orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak-anak merupakan pedofil. Meskipun kebanyakan pedofil adalah pria, namun tidak menutup kemungkinan perempuan juga mengidap pedofilia. Beberapa ciri pedofil adalah cenderung suka menyendiri dan terlalu obsesif pada anak-anak. Pedofil senang merayu anak-anak dan biasanya pedofil memiliki cacat fisik khusus serta bertangan kedap. Penyebab pedofilia bisa bervariasi tergantung karakteristik dan latar belakang pengidapnya. Salah satu penyebab pedofilia adalah pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Selain itu, gangguan perkembangan saraf, otak, atau kelainan pada hormon juga ikut berpengaruh. Kemudian cedera kepala serius sebelum usianya 6 tahun dan juga tingkat IQ yang rendah. Pedofilia ini dapat disembuhkan dengan beberapa cara, di antaranya farmakoterapi dan juga cognitive behavioral therapy atau disingkat CBT. Selain itu juga bisa diobati dengan metode family system therapy. Sebutkan sebelumnya, ada lagi nih beberapa karakteristik pedofilia lainnya. Nah, yaitu dia itu punya fantasi yang mengembangkan secara seksual yang sifatnya intens. Maksud dari kata-kata ini ialah dorongan atau fantasi ataupun perilaku seksualnya yang mana dorongan seksual itu membuat ia stres dan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, dorongan atau perilaku seksual melibatkan aktivitas seksual kepada anak yang usianya mulai 13 tahun ke bawah dan terjadi minimal 6 bulan. Lalu, bagaimana jika korban sudah berusia 15 tahun? Apakah disebut pedofilia? Baiklah, mari kita simak lebih jauh lagi untuk mengetahui jawabannya. Baiklah, di sini jika si korban itu berusia 15 tahun, maka anak itu atau si korban disebut rape atau pemerkosaan. Kemudian karakteristik selanjutnya, pelaku ini minimal berusia 16 tahun dan jarak usianya si pelaku dan juga si korban itu adalah 5 tahun lebih tua. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang mungkin kalian itu masih belum puas dengan yang saya sampaikan. Baik, dari tahun-tahun sebelumnya kan udah banyak terjadi kakek-kakek yang usianya mungkin 70 tahunan dan ia menyukai anak yang berusia 15 tahun dengan niatnya untuk menikahinya. Nah, apakah hal itu bisa dikatakan pedofilia? Baik, kita simak lagi lebih jauh ya. Jadi, si kakek itu bisa dikatakan pedofilia jika ia melakukannya lebih dari satu anak saja, misalnya 2, 3, sampai 4 anak dan sebagainya.
akan tetapi jika satu anak saja kemungkinan tidak, tapi kita harus lebih tahu lagi faktor-faktornya yang dibahas. Apa orang itu dapat terpicu jadi pedofil. Nah, jika dikaitkan dengan faktor nature dan nurture, dua faktor inilah yang membentuk orang itu mempunyai gangguan pedofilia. Dari faktor nurture, yang mana korban itu adalah pelaku pelecehan, pelaku pelecehan sebelumnya, atau misalnya ia belajar dari lingkungan rumahnya, di mana anak ini punya kemampuan meniru perilaku ataupun seks yang tidak wajar, atau bisa jadi ia terpengaruh dari lingkungan rumahnya. Pedofilia ialah gangguan kesehatan, perilaku kecemasan yang meningkat, kemudian depresi pada anak, gangguan stres karena trauma. Oke, selanjutnya cara menghindari pedofilia. Yang pertama, menjelaskan pada anak bagian tubuh yang harus tertutup pakaiannya, karena itu adalah hal yang pribadi, yaitu seperti mulut, dada, kemaluan, dan juga pantat. Kemudian yang kedua, ingatkan pada anak bahwa tubuhnya adalah miliknya. Selanjutnya yang ketiga, pastikan bahwa anak memiliki HAM untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak boleh disentuh. Dan yang keempat, jelaskan antara rahasia yang baik dan juga buruk bagi orang tuanya. Yang kelima, anak-anak harus dimotivasi dengan orang tuanya agar tidak ada rahasia dan tidak ada khawatir. Dan saja, di sini saya akan menampilkan ulang contoh kasus pedofilia yang marak dibincangkan oleh masyarakat dan baru terungkap beberapa bulan ini. Mari kita simak videonya. Pelaku bernama Rusdiono ditangkap oleh pihak Polres Prabu Mulih pada Senin 10 Mei kemarin. Pria berusia 44 tahun itu mengaku menjadi pelaku pedofil karena dirinya juga menjadi korban kekerasan seksual saat masih kecil. Rusdiono mengatakan dirinya melakukan aksi menyimpang sejak berusia 15 tahun pada 1992 silam. Aksi bejat pelaku dilakukan di kediamannya sendiri ketika para korban tengah tidur seusai bermain. Dirinya mengaku hanya mengiming-imingi korban bermain PlayStation agar mereka datang ke rumahnya. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari orang tua korban. Kasat Reskrim Polres Prabu Mulih AKP Abdul Rahman mengungkapkan, selesai mendapat laporan, pihaknya langsung melakukan proses penyelidikan. Rusdiono ditangkap saat tengah berada di kebun kopi yang berada di kawasan Lampung. Saat ditangkap, Rusdiono mendapat tembakan di kaki karena berusaha untuk kabur. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga korban kebejatan pelaku. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit kesan dan pesan untuk para masyarakat, ataupun terutama para orang tua dan ibu daripada anak-anak, terutama anak yang masih kecil di bawah 13 tahun, untuk senantiasa menjaga, mengawasi lingkungannya, teman-temannya, di mana ia bermain, mengatur jam pulang dan jam pergi ia saat bermain. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu sangat penting sebelum anak melakukan ataupun terkena tindak kekerasan atau bahkan pelecehan seksual kepada anak-anak dari orang lain atau si pelaku dari pedofilia yang sangat marak sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Yang mana jika seandainya si anak terdapat atau terkena tindak seksual atau tindak pelecehan tersebut atau bahkan dari orang lain yang tidak dikenal, maka akan sangat merusak pemikiran dia, dirinya dan lain sebagainya. Untuk itu para orang tua, terutama ibu, untuk menjaga, saling menjaga, dan ia juga harus memberikan komunikasi yang baik kepada anak agar kiranya anak itu percaya dan ia terbuka
untuk selalu berbicara dan bercerita tentang apa yang ia alami dan terjadi pada dirinya hari ini, esok dan kedepannya. Untuk itu juga selalu memberikan nasihat-nasihat, selalu memberikan saran-saran, selalu memberikan yang terbaik untuk anak agar ia selalu menjaga dirinya saat ia jauh dari orang tua atau saat ia ke sekolah dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga kasus pedofilia ini segera berakhir atau bahkan tidak ada sama sekali untuk tahun ini dan tahun kedepannya dan selamanya. Akhirul kalam, sampai sini saja penyampaian saya dan materi-materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.